Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, guru SD Negeri 5 Banda Sakti, Kota Lok Sumame, Provinsi Aceh, CGP Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir positif bersama dengan rekan saya, Ibu Desi Wulandari, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Desi? Alhamdulillah baik. Baik Bu Desi, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi praobservasi ini Bu Desi tujuannya agar Bu Desi nanti selama proses mengajar Bu Desi merasa nyaman, lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama saya observasi. Adapun tujuan pelaksanaan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran selama observasi yang saya lakukan. Baik Bu Desi, untuk lebih lanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Yang pertama Bu Desi, saya ingin tahu nih, kira-kira tujuan pembelajaran Bu Desi nantinya apa ya? Baik, di sini saya mempunyai dua tujuan pembelajaran berdasarkan aktivitas, yaitu pada pertemuan ini saya mengharapkan siswa itu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai cara membandingkan pecahan. Ya, adapun tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan membandingkan dan membandingkan pecahan. Itu merupakan tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama. Baik Bu Desi, ada dua tujuan pembelajaran di sini ya. Iya. Ya, membandingkan dua pecahan dan menyelesaikan permasalahan tentang pecahan. Iya. Baik Bu Desi, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ya, saya ingin mengetahui nih Bu Desi, kira-kira aspek pengembangan yang ingin Bu Desi kembangkan di sini apa? Baik, di sini aspek pengembangan yang saya kembangkan itu ada dua macam. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di mana pada pengetahuan ini saya mengharapkan itu siswa mengetahui cara membandingkan dan menguruskan pecahan dengan benda-benda yang konkret atau yang nyata seperti gambar atau nanti garis bilangan atau media yang akan saya gunakan nantinya. Sedangkan untuk keterampilan di sini itu saya mengharapkan siswa itu dapat menuliskan dan menyebutkan ukuran-ukuran pecahan berdasarkan nanti LKPD yang akan saya gunakan. Baik Bu Desi, berarti ada pengembangan di bidang pengetahuan dan keterampilan ya Bu Desi ya. Untuk mencapai tujuan ini tentu Bu Desi memerlukan rancangan pembelajaran ya. Nah, saya di sini ingin mendengar dari Bu Desi sendiri bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Desi kembangkan di kelas, baik itu dari pendekatan, dari model, strategi dan mungkin dari metodenya Bu Desi. Baik, di sini saya menggunakan strategi diskusi kelompok pada jawab dan ada juga saya menggunakan model pembelajaran PFR, yaitu pendekatan matematika realistik, di mana ini merupakan pendekatan yang menggunakan benda-benda nyata sehingga nantinya siswa itu dapat lebih mudah memahami materi yang akan saya berikan. Di samping itu pula saya juga menggunakan profil pelajar Pancasila, yaitu mengenai mandiri dan bernalar kreatif. Jadi di sini saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Nantinya saya akan membentuk kelompok siswa tersebut, lalu saya berikan LKPD dan nanti mereka itu akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD bersama-sama. Gitu strategi yang akan saya gunakan. Masya Allah, luar biasa ya Bu Desi. Bu Desi sini akan menggunakan pendekatan realistik, kemudian diskusi kelompok, kemudian tanya jawab. Luar biasa ya Bu Desi. Baik Bu Desi, tentunya Bu Desi menggunakan media pembelajaran ya. Tolong Bu Desi ceritakan bagaimana media pembelajaran yang akan Bu Desi kembangkan di kelas. Baik, di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa papan pecahan. Nantinya papan pecahan tersebut akan membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada LKPD yang akan saya berikan kepada siswa. Di samping itu pula ada garis bilangan dan ada gambar-gambar pecahan lainnya. Itulah media yang akan saya gunakan insya Allah pada pembelajaran berikutnya. Baik, media yang Ibu gunakan itu media konkret ya Bu ya. Bagus, luar biasa menurut saya. Kira-kira ya Bu Desi, ini kapan akan Bu Desi terapkan pembelajaran ini? Hari apa? Jam berapa? Mungkin di kelas berapa? Baik, insya Allah saya akan menggunakan ini pada kelas 5, tepatnya itu pada hari Rabu pekan depan, itu di jam pertama, yaitu pukul 8 sampai pukul 9 di kelas 5. Baik, berarti saya nanti akan datang observasi Bu Desi di hari Rabu jam pertama kelas 5 ya Bu Desi ya. Siap Bu Desi.
Selanjutnya Bu Desi ya, ini dari percakapan praobservasi kita hari ini, apa sih yang Bu Desi dapatkan? Nah, di sini saya juga akan merasa lebih nyaman dan saya juga merasa dapat mempersiapkan pembelajaran nantinya yang akan diobservasi oleh Ibu Fitriani. Baik, terima kasih Bu Desi. Semoga apa yang kita rencanakan untuk observasi ke depan bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Setelah observasi, mungkin nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Dan percakapan tersebut saya akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap belajar semua? Nah, kali ini kita masuk pada pembelajaran matematika bab baru, yaitu pecahan. Pernah dengar itu apa itu pecahan? Kayak mana contohnya? Dapat tahu kayak mana contoh pecahannya? Misal kayak mana? Iya, kayak es itu dipecahin. Apalagi contoh pecahan yang dipecah-pecah? Iya, bagus. Pizza dipotong. Jeruk dipotong. Bagus. Kalau ada satu jeruk, berarti dia satu. Ketika dibelah dua, jadi berapa jeruk? Dua jeruk. Kalau dalam pecahan dibilang itu apa? Bagus. 1/2. Ada satu jeruk dipotong dua. Kalau ada satu kue dipotong 4, berapa pecahannya? 1/4. Kalau ada satu pizza dipotong 6, apa pecahannya? 1/6. Nanti di sini kita bakalan tengok kira-kira 1/2 kue sama 1/4 kue siapa besar? Yuk kita tengok nanti kita menggunakan ada di depan Ibu siapkan papan pecahan. Nanti juga Ibu berikan di sini kertas soal biar anaknya bisa jawab. Yang mana pecahan besar, yang mana pecahan kecil. Yuk perhatikan sama-sama ke depan. Kalau ada satu bulatan ini, ini satu bulatan. Ketika Ibu belah dua jadi berapa? Berapa pecahannya? 1/2. Kita letakkan di papan pecahan sini. Ya, 1/2. Sekarang kita ambil yang ini. Ada berapa pecahannya? Berarti ini 1/4. Kita letakkan di sini. Ya. Kira-kira berdasarkan ini papan pecahan 1/2 sama 1/4. Yang mana lebih gede? Yang mana lebih gede? Kelompok 1, 1/2 kan 1/4. Kelompok 2. Kelompok 3. 1/2. Lihat 1/2 segini besarnya. Kalau 1/4 semana? Lebih kecil lagi kan? Ya. Nah, jadi siapa lebih besar 1/2 sama 1/4?
Mana? Yang ini. Yang A. Ya. 3/4. Yang mana pecahannya? Yang mana pecahan? Berarti 3/4. Berarti pecahannya yang 4. Ambil yang pecahannya 4 itu. Ya. Pasang jadi ini. Pasang ke sini. Pasang ke sini. Ya. Terus di sampingnya? 2/4. Oke. Pecahannya 2 ini pasang. Ya, pasang. Oke. Kalau ini mana? Mana soalnya? Ya, ambil berapa? 3/4. Berarti pecahan berapa yang diambil? Pecahan ini. Ambil. Pasang di sana. Gelap. Gimana caranya dipasang? Yang rapi. Ini. Satu lagi. Mana? Coba tengok soalnya. 2/4. Yang mana 2/4? Pecahannya 4. Ini yang 2/4. Ambil. Oke, selesai. Dari sana lagi Ustaz. Nah, pegang. Ya. Nah, bagus. Kerjasama yang bagus. Kalau ini pasangannya di sini. Oke, berdasarkan pengamatan ini, apa yang ditengok? Siapa yang lebih besar? 1/3 lebih besar daripada 4. Oke, dicatat di kertasnya. Di bawah ini. 1/3. Nah, catat. Kalau ini apa hasilnya? Apa hasilnya? Nah, peganglah. Nah, oke. Apa hasilnya dari gambar ini? Siapa yang lebih besar? Yang besar 1/2 atau 2/4? 1/2 lebih besar daripada? Ya, catat di kertasnya. 1/2 lebih besar daripada 1/4. Ya. Oke, sudah? Oke, sudah paham? Oke, lanjut kelompok 3. Oke, terima kasih. Yuk, lanjut kelompok 3. Maju 3 orang, Nak. Mana? Ya. Udah? Udah siap? Oke, terima kasih. Boleh berdiri tempatnya. Jaga. Mana? Siapa yang pasang? Purba. Nah, ambil pecahannya. Boleh yang 1/3, boleh yang 1/6. Ambil terserah. Oke, sama. Nah, oke, pasangkan. Lepas dulu. Bisa? Kakak tengok apa kesimpulan dari yang tadi pasang? Pecahan yang mana yang paling besar? Ini pecahan berapa? Ini berapa? Oke, ini. Nah, yang mana yang paling besar? Ya, buat di catatannya 1/3 lebih besar dari 1/6. Oke, sudah? Oke. Coba tengok. Ya, bagus.
Oke, jangan lupa deh ya buat nama kelompoknya masing-masing. Boleh pakai pensil diarsir. Ini, tengok nih. Iya, langsung di kertas itu, nak. Langsung di kertas itu. Ya, ini buat kita lagi. Tuh, dipasangin aja. Diarsir aja dua-dua boleh. Ini abang berdua, kakak berdua, kakak berdua. Berdua-dua. Nah, kakak abang berdua, kamu berdua. Berdua-dua. Berdua lah. Terus kok berdua? Kamu berdua. Kamu berdua. Kamu berdua. Jangan lupa buat nama. Iya, yang chatnya mana? Misalnya chat berapa biji? Gambarnya berapa semuanya? Tengok misalnya ini chat ya. Gambar yang berwarna kan? Yang bukan kali ini. Paham? Ya. Ya. Tengok kalau tiga bentuk jadi dia lebih
Bapak. Jadi pada hari ini Bapak kami mengadakan kegiatan pasca observasi setelah kemarin minggu yang lalu kami telah mengadakan pra-observasi, kemudian di hari Rabu kami telah mengadakan observasi, dan hari ini kita akan mengadakan pasca observasi. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya di pasca observasi ini kita akan melaksanakannya dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Baik Bapak, kami akan lanjut ke percakapan pasca observasi Pak. Baik Bu Desi, saya telah melihat, telah menyaksikan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Desi lakukan di kelas, dan Masya Allah luar biasa, sangat keren sekali dengan berbagai media komplit ya yang Ibu Desi hadirkan di saat pembelajaran. Baik Bu Desi, sebelumnya saya mau minta izin nih sama Bu Desi, kita akan melakukan bincang-bincang sedikit masalah pembelajaran yang Bu Desi lakukan di pasca observasi ini. Boleh ya Bu Desi ya? Terima kasih Bu Desi. Baik Bu Desi, bisa nggak Bu Desi sebutkan kembali apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran Bu Desi? Baik, di sini berdasarkan aktivitas matematika yaitu pada bab pertama pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa itu dapat memahami cara membandingkan dan merumuskan pecahan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Sedangkan yang kedua itu ya, saya mengharapkan bahwa siswa itu dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan membandingkan dan merumuskan pecahan. Mungkin itu dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai saat proses pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Desi. Baik Bu Desi, menurut Bu Desi nih ya, kedua tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Desi sampaikan tadi itu sudah tercapai atau pencapaiannya berapa persen atau gimana? Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri juga setelah dilakukan observasi oleh Bu Fitri, di sini saya merasa bahwa tujuan pembelajaran yang tercapai itu tidak 100%, artinya hanya mencapai 80%. Hal ini mungkin dikarenakan ada beberapa kekurangan-kekurangan saat proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajarannya itu tidak mencapai secara keseluruhan. Baik, berarti menurut Bu Desi ini 80% ya yang tercapai. Kalau Bu Desi sendiri ya, kira-kira nih yang menyebabkan tidak tercapai 100% atau hanya tercapai 80% itu kan tentu ada kendala dan solusi ada kendala dan penyebabnya gitu. Menurut Bu Desi sendiri apa sih yang menyebabkan atau kendala apa sehingga bisa siswa atau tujuan pembelajaran tidak tercapai sampai 100%? Baik, berdasarkan pengamatan saya sendiri dan berdasarkan apa yang saya rasakan saat proses pembelajaran, mungkin hal yang kurang di sini adalah pertama kurangnya media. Sehingga menyebabkan siswa itu kurang berminat saat proses pembelajaran, karena saat proses pembelajaran tidak semua siswa dapat merasakan media ini, sehingga membuat siswa itu tidak fokus secara keseluruhan. Artinya apa? Di sini kurangnya juga pembelajaran diferensiasi. Dan di samping itu pula juga ada beberapa siswa yang memang motivasi dan semangatnya itu masih kurang, sehingga saya tidak melakukan ice breaking atau motivasi-motivasi, sehingga membuat siswa itu ada yang kurang semangat, ada yang belum motivasinya itu belum muncul gitu. Mungkin itu merupakan kekurangan-kekurangan saat proses pembelajaran berlangsung. Baik Bu Desi, jadi menurut Bu Desi tadi kurangnya karena mungkin kekurangan media gitu ya, kekurangan siswa kurang fokus, kemudian siswa kurang semangat. Nah, dari kendala ini yang Bu Desi hadapi ini, menurut Bu Desi sendiri apa sih solusi dari kendala yang Bu Desi hadapi? Mungkin solusinya berdasarkan permasalahan tadi bisa ditambahkan media yang lebih banyak. Artinya misalnya ada 3 kelompok, maka medianya itu dapat dibuat dalam 3 bentuk. Jadi setiap kelompok dapat merasakan setiap media yang ada, sehingga minat mereka, motivasi mereka pun bertambah. Di samping itu pula juga lebih baik akan menambahkan pembelajaran diferensiasi untuk proses pembelajaran yang lebih bagus dan tujuan pembelajarannya itu tercapai. Dan yang terakhir adalah mungkin menambahkan motivasi-motivasi kepada siswa seperti speaking atau motivasi lainnya, sehingga minat siswa itu lebih berkembang, sehingga tujuan pembelajaran pun tercapai lebih tinggi. Masya Allah Bu Desi, luar biasa ya solusi yang Bu Desi pikirkan atau yang akan Bu Desi rencanakan ke depan insya Allah ya. Berarti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menambahkan media, kemudian membuat berbagai model pembelajaran yang menyenangkan seperti SBK. Masya Allah. Ini kira-kira kapan akan direalisasikan nih Bu Desi? Mungkin kalau melihat dari data program semesternya, ini kan masih dalam satu tema, jadi mungkin dapat dibuat pada pertemuan berikutnya.
Samping itu pula kan dalam proses kurikulum mereka ada MP5. Mungkin itu dapat dijadikan sebagai proyek. Jadi sini bukan saya saja yang membuat media, anak-anak bisa juga membuat sebagai bentuk dari implementasi P5 pada kurikulum merdeka. Masya Allah, bagus sekali ya, akan diterapkan nanti berbarengan dengan P5 dan insya Allah minggu depan ya Bu Sedis ya. Ya, saya berharap semoga bisa terrealisasikan dengan baik, bisa mencapai tujuan pembelajaran 100% dan semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan ya Bu Desi. Baik Bu Desi, apa yang Bu Desi rasakan atau bagaimana perasaan Bu Desi setelah kita menjalani observasi dan pasca observasi pada hari ini? Nah, bagi saya sendiri ini ada sebuah pembelajaran ya, karena memang ada persiapan yang saya siapkan ketika sebelum pembelajaran berlangsung. Ada hal yang akan saya kaji ulang setelah pembelajaran berlangsung, sehingga adanya progres yang baik saat proses pembelajaran. Baik Bu Desi, terima kasih ya Bu Desi. Saya merasa senang juga karena bisa mengatasi masalah yang Bu Desi hadapi saat pembelajaran. Baik Bu Desi, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan dari pengajar praktik di sini. Dalam hal ini oleh Pak Faisal. Silahkan Pak Faisal. Ada hal Baik, terima kasih Bu Fitri, luar biasa proses coachingnya mulai dari percakapan observasi dan pasca observasi itu sangat luar biasa. Saya mendengar langsung, intinya proses coachingnya sudah sesuai dengan paradigma coaching dan alur tinta. Luar biasa Bu Fitri, terima kasih. Terus lanjutkan. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Semoga bisa menjadi feedback yang baik buat kami dan kedepannya kami lebih baik lagi. Mungkin hanya sampai di sini bincang-bincang kita atau obrolan kita pasca observasi Bu Desi. Terima kasih banyak, dan kepada Bapak pengajar praktik juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.